Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur satu minggu baru kita diberikan sama Tuhan. Yang lalu sudah berlalu dan ada banyak hal yang terjadi. Dan kita mau belajar untuk tidak jatuh di lubang yang sama. Semoga di minggu ini setiap kendala yang pernah kita hadapi di minggu sebelumnya, udahlah jangan kita nekat terobos apa yang Tuhan larang. Dan semoga kita jadi orang-orang yang setia. Mari bersama-sama kita pujikan dari PKJ 129. PKJ 129, Kau perkasa, ku lemah, bait pertama dan yang kedua. PKJ 129, Kau perkasa, ku lemah, kita pujikan bersama-sama. Kau perkasa, ku lemah, jauhkanku dari celah. Hatiku amat tentram, asal aku dekat padamu. Makin akrab padamu, Yesus, ini doaku. Tiap hari Tuhanku, biar aku dekat padamu. Dalam dunia yang kelam, bila aku tenggelam, tangan siapa terentang, hanya Kau Tuhan, hanya Kau. Makin akrab padamu, Yesus, ini doaku. Tiap hari Tuhanku, biar aku dekat padamu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ingin selalu dekat kepadamu karena kami tahu bahwa kami adalah orang-orang yang lemah. Mampukan kami Tuhan untuk boleh melangkah hari ini, dan sebelumnya kami mau dengarkan sabdamu. Mampukan kami mengerti terlebih memahami. Kami serahkan, hanya dalam namamu kami berdoa. Amin. Kita buka sama-sama Hakim-Hakim 16, Hakim-Hakim 16 ayat 23 sampai 31. Hakim-Hakim 16 ayat 23 sampai 31, Hakim-Hakim 16 ayat 23 sampai 31. Dengarkanlah sabda Tuhan. Sesudah itu berkumpullah raja-raja kota orang Filistin untuk mengadakan perayaan korban sembelihan yang besar kepada Dagon Allah mereka, dan untuk bersukaria kata mereka, telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita Simson musuh kita. Dan ketika orang banyak melihat Simson, mereka memuji Allah mereka sambil berseru, telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita musuh kita, perusak tanah kita dan yang membunuh banyak teman kita. Ketika hati mereka yang bergembira, berkatalah mereka, panggillah Simson untuk melawak bagi kita. Simson dipanggil dari penjara, lalu ia melawak di depan mereka. Kemudian mereka menyuruh dia berdiri di antara tiang-tiang. Berkatalah Simson kepada anak yang menuntun dia, lepaskan aku dan biarkan aku meraba-raba tiang penyangga rumah ini, supaya aku dapat bersandar padanya. Adapun gedung itu penuh dengan laki-laki dan perempuan, segala raja kota orang Filistin ada di sana, dan di atas soto ada kira-kira 3.000 orang laki-laki dan perempuan yang menonton lawak Simson. Berserulah Simson kepada Allah, kepada Tuhan katanya, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja, ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin.
Kemudian Simson merangkul kedua tiang yang paling tengah penyangga rumah itu, lalu bertopang pada tiang yang satu dengan tangan kanannya kepada tiang lain dengan tangan kirinya. Berkatalah Simson, biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini. Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya, maka rubuhlah rumah itu menimpa raja-raja kota itu dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Sesudah itu datanglah ke sana saudara-saudaranya dan seluruh keluarga, mereka mengangkat dia dan membawanya dari sana, lalu menguburkannya di antara Zora dan Eshitaol di dalam kubur Manoah ayahnya. Dia memerintah sebagai hakim atas Israel 20 tahun lamanya. Sekuat-kuatnya, setinggi-tingginya tupai melompat pasti akan jatuh. Setinggi-tingginya burung terbang akan mendarat juga. Peribahasa itu mengingatkan bahwa sehebat-hebatnya orang, dia akan ada masa kejatuhannya. Sama seperti Simson akhirnya dikalahkan, dilumpuhkan. Yang sebenarnya gara-gara kedagingannya dia paling nggak bisa melawan godaan perempuan. Sebenarnya hawa nafsu dia yang dia nggak bisa kendalikan. Dan ketika sekalipun dia adalah orang dipilih Tuhan, tapi ketika dia tidak bisa mengendalikan nafsunya, maka dia jatuh, dia dilumpuhkan, dia kalah. Nah, orang Filistin berkumpul di kuil Dagon saat itu merayakan kemenangan, berpesta, bersukaria, mengucapkan syukur kepada dewanya dan berpikir, Allahnya Simson, Allah Yahweh itu dikalahkan oleh dewa Dagon mereka. Nah, sementara itu sambil si Simson kalah itu, sebenarnya Tuhan masih mengasihi Simson. Buktinya adalah rambutnya tetap tumbuh. Walaupun dia sudah dihianati, walaupun dia sudah gagal dipotong, harusnya itu udah jadi larangan, dia nggak boleh potong rambut, tapi dia potong rambut. Nazirnya dilanggar, nazarnya dilanggar, semuanya dilanggar. Sebenarnya dia udah tidak punya jalan pulang, tidak punya solusi lagi atas kekalahan dan kesalahan yang dilakukannya. Tetapi Simson adalah orang pilihan Tuhan. Dia menyadari dan mulai menyadari bahwa dia itu salah. Dia menyadari bahwa dia sudah bikin nama Tuhan jelek. Dia menyadari bahwa dia jatuh pada dosa-dosa yang seharusnya tidak perlu jatuh. Sehingga dia minta sama Tuhan, Tuhan, aku ingin memperbaiki, aku ingin mengembalikan kemuliaan-Mu. Maafkan aku mengambil itu, maafkan aku tidak mampu mengendalikan diriku. Berikan aku kekuatan satu kali lagi, dan aku siap mati bersama mereka. Jadi Simson sudah siap dengan konsekuensinya. Harusnya kalau dia nggak minta kekuatan itu, mungkin masih hidup, di penjara tapi masih hidup. Bisa aja dia masih hidup, tapi dia di penjara. Tapi dia mau melakukan satu hal baik dan dia mengorbankan nyawanya. Dia minta kekuatan dan Tuhan memberikan, dan dia runtuhkan tiang penyangga dan orang-orang Filistin dan para raja pada saat itu hancur berantakan. Nah, Bapak Saudara, kita juga pernah seperti Simson, terpuruk dalam dosa, merasa gak berguna, seolah-olah kita gak ada hal baik lagi yang bisa kita lakukan. Tapi hari ini Tuhan mau katakan melalui firman-Nya, bertobatlah, akui dosamu. Dan kalau kita bertobat, Tuhan kasih kekuatan baru kok. Bukan berarti kita kalau kalah, mengalah, salah, kita gak bisa ngapa-ngapain, enggak. Tapi kalau kita mengaku aja, maka Tuhan akan berikan petunjuk-petunjuk dan solusi-solusi terbaik. Tuhan minta kita untuk berserah penuh kepadanya. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri, dan hidup seturut kehendak-Nya. Semoga hari ini kita bisa jadi orang-orang hidup seturut kehendak Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu hari ini kami belajar tentang Simson. Dan kami adalah Simson-Simson di masa modern ini. Kami punya kesalahan, kami pernah jatuh dalam dosa. Tetapi kami mau belajar, kami tidak berhenti di dosa itu. Kami belajar bahwa dosa tidak mendefinisikan kami, bahwa pengampunan Tuhan melebihi itu, dan mampukan kami untuk melangkah, perbaiki diri, dan jadi lebih baik. Dan kami percaya bagi setiap kami yang bertobat, Tuhan sediakan kekuatan dan anugerah-Mu. Kami serahkan kehidupan kami hari ini, dan biarlah kami hidup dalam pertobatan setiap tindakan dan perbuatan kami. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Tetap bersemangat.